Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Rahayu semuanya, saudaraku dunia akhirat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dengan rahmat Tuhan, dengan rahmat Allah, pada malam hari ini kita dapat berjumpa lagi. Dengan izin Tuhan, dengan ridhonya kita diberi keselamatan, diberi kesehatan, diberi teguh iman. Saudaraku semua, pada malam hari ini kita akan langsung saja kita akan membedah 3 fase tanggung jawab. Saudaraku semua, di sini apa yang disampaikan saudaraku Mas Iwan tadi, saya akan membedah tanggung jawab Rajul Kamil. Sebelum kita membedah satu persatu, kita harus tahu siapa Rajul Kamil itu. Rajul Kamil adalah rajul, itu laki-laki. Rajul itu laki-laki, kamil adalah orang yang bertanggung jawab dan diberi tanggung jawab oleh Tuhan. Jadi Rajul Kamil adalah orang yang sudah lurus niate, orang yang sudah lurus, yang hanif, dan sudah siap diberi tanggung jawab. Karena orang yang sudah diberi tanggung jawab oleh Tuhan, itu di pundaknya ada tanda bahwa Rajul Kamil itu benar-benar siap menerima tanggung jawab dari Tuhannya. Mengenai pengetahuan Rajul Kamil, saudaraku semua, saya yakin dengan pengetahuan yang disampaikan terus berulang-ulang, kita tahu. Sekarang lanjut 3 fase tanggung jawab. 1. Orang yang sudah mendapat tanggung jawab, dia mempunyai tugas besar dari Tuhan untuk merawat dengan kasih sayangnya. Kalau kita berani dan sudah menerima tanggung jawab dari Tuhan, pokoknya sahihnya iya saja. Untuk pengetahuan seterusnya nanti dididik oleh Tuhan untuk memberi tanggung jawab itu, ilmunya tanggung jawab itu, semuanya itu nanti otomatis diberi oleh Tuhan dengan cara, apabila contoh kita itu mempunyai anak dengan keimanan, cara merawatnya anak itu harus dengan kasih sayang. Di sini yang kita bicarakan adalah tentang keimanan. Kalau tentang keimanan, pengetahuan keimanan jelas, pasti untuk kelakuan jasad juga akan mengikutinya, otomatis di situ. Makanya kita pertama yang tujuan kita tentang keimanan, tentang ketuhanan.
siapa yang kita percaya dan untuk siapa untuk mempercayakan kepada siapa tentang pengetahuan itu. Iman adalah percaya dan memberi kepercayaan pada Tuhan. Masalah keimanan kita semua alhamdulillah dibimbing oleh imam kita dari awal tentang keimanan, pengetahuan keimanan, percaya dan mempercayakan dan dipercaya. Kalau menginjak fase rojul kamil adalah menginjak dipercaya. Mampukah kita dipercaya oleh Tuhan? Setelah kita percaya dan menyerahkan berserah diri kepada Tuhan, yang ketiga adalah mampukah, tanyakan diri kita, mampukah kita itu dipercaya oleh Tuhan. Makanya di sini kalau kita siap, mampu, di situ akan pengetahuan-pengetahuan untuk memberi, menyelesaikan tanggung jawab, nanti otomatis ada pengetahuan dari Tuhan untuk menyelesaikan tanggung jawab, untuk cara-cara bertanggung jawab, cara-cara menyelesaikan tugas-tugas dari Tuhan kita. Jadi fase pertama merawat dengan kasih sayang. Ini ada tentang keimanan. Kalau kita diberi tanggung jawab, anak-anak keimanan harus bertanggung jawab setelah memberikan, membuka, menanam benih keimanan pada anak, maka harus bertanggung jawab, mengasihi. Caranya merawat anak harus berkasih sayang, mengasihi, dan memberikan kenyamanan sehingga didikan di situ akan tumbuh besar sampai balik nanti. Ini fase kasih sayang pada umumnya mendidik dan merawat untuk anak ya, anak-anak. Jadi fasenya anak masih contoh fase anak ya untuk saudara-saudaraku mungkin yang baru paham, baru atau masih seneng di fase anak, yang penting saya itu ikut. Nah, seperti itu kan fase anak. Yang penting ikut jamaah, yang penting selamat, pokoknya saya hanya begini saja dan begini saja gitu. Biasa anak-anak ya senengannya dulinan gitu. Nah, di situ sebagai orang tua harus memberikan arahan-arahan dan pendidikan-pendidikan lebih lanjut sehingga harapan-harapan kedepannya menjadi balik, menjadi akan menjadi dewasa. Saudaraku semua, ini tanggung jawab yang kedua. Tanggung jawab kedua, didik keteguhan hati. Keteguhan hati. Tanggung jawab pendidik atau rojul untuk mendidik keimanan adalah didik keteguhan hati. Mendidik keteguhan hati dan janji sehingga menjadi taat. Mempunyai ketaatan. Kalau masih pertama masih anak-anak, beliaunya dulu terus semuanya masih fase anak, dia belum mempunyai ketaatan. Dia masih senang ke sana kemari dan dia itu anak ya senengannya ya dulinan atau
menuruti kata hatinya. Nah, tanggung jawab kedua, didik keteguhan hati dan janji sehingga menjadi taat. Jadi benar-benar setelah anak, harapan sudah menjadi balik, sehingga di sini ke tingkat ke fase 2 dia diberi pengetahuan tentang keimanan, keteguhan hati, hatinya kuat, imannya kuat, tidak goyah, dia sudah bisa memilih. Jadi dia mempunyai keteguhan hati, rasa percayanya pada Tuhan utuh. Oh ini benar, oh, ini salah. Itu teguh. Dan dijanji sehingga menjadi taat. Kalau sudah teguh hatinya, digiring, dijanji menjadi hamba yang taat. Taat pada siapa? Pada pembimbingnya. Taat pada siapa? Taat pada orang tuanya. Taat pada siapa? Pertama taat karena didikan keimanan. Taat pada Allah. Teguh urusan keimanan. Rasa percaya ini pol. Rasa percaya pada Tuhan teguh. Pol. Allah tak cukup seperti itu. Teguh. Sehingga di situ dididik lagi setelah percaya pol, yaitu berserah diri dan mentaati pada pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan pembimbingnya. Kunci dari keteguhan hati dan sukses menjadi orang yang teguh imannya itu harus menjadi orang yang taat pada Tuhannya dan taat pada pembimbingnya. Makanya ketaatan ini perlu sangat wajib sekali, saudaraku. Ketaat bagi orang beriman, bagi hamba-hamba seperti kita semua, itu wajib sekali. Di sini, di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, ati Allah wa ati Rasul wa uli amri. Seperti yang disampaikan saudara-saudaraku kemarin tentang ketaatan-ketaatan pada Tuhan, pada Rasulnya, pada uli amrinya. Di sini taat adalah wajib sekali di sini. Karena di sini di jamaah kita harus taat pada pembimbing kita, pada uli amri kita, harus taat. Bagaimanapun mentaati aturan, mentaati pengetahuan-pengetahuan yang disampaikan imam kita. Apa yang disampaikan, apa yang diperintah dan apa yang dilarang, apa yang disampaikan harus mentaati sesuai dengan pengetahuan yang disampaikan. Kalau kita jiwa taatnya itu utuh, yakin untuk kedepannya pasti selamat dunia dan akhirat. Maka yang kemarin, Zoom kemarin yang saya sampaikan, bangunan keselamatan di dalam Baitullah itu kuncinya juga taat. Saudaraku, seperti itu saudaraku. Makanya pengen selamat harus taat, khususnya pada pembimbing kita. 3 yang disampaikan, yang difirmankan oleh Allah itu harus menjadi kelakuan. Taat pada Allah, taat pada Rasul, dan taat pada uli amri kita. Nah, ketaatan pada Rasul, ya, yang jelas
Rasul meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Itu cukup untuk buat contoh. Pasti akan selamat kalau kita semua menyontoh dan melakukan apa yang disampaikan Allah lewat Rasulullah, itu pasti selamat, saudara. Nah, alhamdulillah kita pada fase ketaatan uli amri kita lebih mudah. Mudah bagaimana? Karena ketaatan kita pada jamaah atau pada masa imam kita utuh, dan imam kita sering ketemu imam, dan imam kita masih hidup, sehingga di saat mengalami kesulitan atau ada pengetahuan-pengetahuan yang kurang jelas atau perilaku-perilaku kita yang kurang pas sesuai hati kita atau apa, karena imam kita ada, mudah sekali kita menghubungi dan bertanya. Itu. Karena kesempurnaan Al-Quran dan Al-Sunnah yang menjadi tanggung jawab oleh amri tinggal makan, sehingga kita mengikuti saja, taat. Tentang ketaatan ya. Fase ketaatan pada umumnya itu didikan kedua ini fasenya fase perempuan. Karena jiwa taat, jiwa perempuan, jiwa Anissa itu selamatnya ya harus taat. Masih taatnya itu kuat sekali, harus, bahkan wajib taat. Yang pertama adalah anak ini perempuan. Kalau anak memang didikan kita kudu ya, kalau anak kita bermain dengan api, kita juga mengikuti, oh api itu panas, oh bagaimana caranya untuk tidak main api, tidak kena api, dan sebagainya. Jadi kelembutan-kelembutan dalam didikan fase anak itu sangat diperlukan sekali. Makanya harus mempunyai tanggung jawab, duwe kasih sayang karo anak-anak. Nah, yang kedua ini benar-benar tanggung jawab sebagai rajul, mendidik keteguhan hati dan janji sehingga menjadi taat. Jadi nomor 2 ini mengutamakan ketaatan sehingga taatnya itu menjadi kuat, teguh untuk mempercayai Tuhan, teguh untuk mencontoh Rasulullah, teguh untuk mentaati apa yang disampaikan bimbingan dari imam kita. Nah, ketaatan di jamaah kita juga harus mengikuti. Jangan meremehkan. Apabila ada memang jamaah ini adalah tim. Jamaah ini kan sudah kita sampaikan. Ibarat Baitullah, tempat keselamatan, tim keselamatan, di dalamnya kan ada fase-fase soft yang kita sampaikan kemarin. Maka saudara semua, taat di jamaah itu wajib. Wajib sekali. Makanya didikan dan tanggung jawab pendidik harus menguatkan hati dan janji sehingga di situ asli taat. Kalau sudah janji
seduluran dunia akhirat ya seduluran dunia akhirat. Sampai mati ya sampai mati. Jangan mengingkari. Ini di sini. Bentuk ketaatannya di sini. Iman sampai mati. Ya iman sampai mati. Satu imam, satu iman, satu tujuan. Sampai mati. Ya, sampai mati. Itu harus ketaatannya melekat di dalam dan ketetapan, jadikan ketetapan di dalam diri kita. Sehingga diri kita itu hidup, rohnya hidup, jiwa-jiwa yang hidup asli tahu arah pengetahuan yang dididik oleh Tuhan. Ketiga, saudaraku ya, saya lanjut. Ketiga, tanggung jawab membimbing yang ketiga adalah bimbing agar menjadi orang yang kokoh, memegang amanah. Saudaraku semua, tanggung jawab Rajul Kamil untuk membimbing, bimbingan agar menjadi orang yang kokoh, memegang amanah. Ini yang ketiga. Yang terakhir. Bagaimana orang menjadi kokoh dan memegang amanah, janji setia sampai mati, janji setia sampai mati. Jangan sampai khianat. Jangan mengkhianati. Jangan sampai mempunyai sifat-sifat munafik. Munafik pada Tuhan parah sekali. Makanya di sini dididik benar-benar jangan sampai seperti itu. Dididik menjadi orang yang kokoh memegang amanah, janji pada Tuhanmu. Iman sampai mati. Itu janjimu juga. Janji kita semua. Percaya Tuhan sampai mati. Mempercayakan hidup kita pada Tuhan. Memberikan sisa hidup kita di jalan Tuhan sampai mati. Itu janji. Nah, di zaman ini pendidikannya seperti itu. Kokoh, jangan sampai ingkar pada janji-janji dan sumpah-sumpah yang kau ucapkan bersama-sama dengan saudara-saudaramu dan disaksikan oleh Tuhanmu. Kalau kita mengingkari, akibatnya Tuhan sendiri yang akan menghukumnya. Maka dari itu, saudaraku, di sini lengkap sekali di jamaah kita arah pengetahuan untuk menyayangi, mendidik pada saudara-saudara kita semua. Pengetahuan yang disampaikan ini cara-cara mendidik anak iman sing fasenya masih anak-anak dan keimanan yang fasenya sudah mempunyai ketaatan utuh pada Tuhan. Sehingga di sini fase perempuan itu fasenya wajib taat karena di situ perempuan, jiwa perempuan itu gampang make perasaan, gampang bengkong. Karena apa? Bengkoknya keimanan tentang perasaan. Karena jujurnya itu tidak asli dari hati, tapi jujurnya tersendat di perasaan. Akhirnya ucapannya yang keluar itu keluar dari perasaan. Sehingga kalau tidak sesuai dengan harapan, di situ akan sakit hati, akan kecewa di situ.
Makanya di sini dididik, dijanji, sehingga fase-fase ketaatan, fase-fase perempuan ini benar-benar menjadi kokoh, taat, yakin, dan meyakini pada imam kita, pada imamnya, pada yang membimbingnya. Nggih, Mbah, siap. Nah, bimbingan ketiga ini sudah menjadi kokoh karena sudah ya ini kalau setelah fase perempuan ini sudah bimbingan menjadi laki-laki, calon-calon laki-laki, calon-calon rojul kamil, bimbingannya seperti itu. Jadi bimbingnya untuk memegang amanah itu tidak geser, tidak khianat. Kalau ini memang amanah, tidak rahasia, katakanlah rahasia. Nah, itu pegang, jangan disampaikan. Ya, tidak akan menyampaikan. Mati, nyawa pun taruhannya, seperti itu. Seperti Honocoroko, seperti Aji Soko. Yang satu diperintah menjemput, yang satu diperintah menunggu, yang satu disuruh menunggu, sahabat yang satu suruh mengambil. Akhirnya apa? Mempertahankan amanah. Jadi tokoh-tokoh Jawa itu luar biasa. Jadi mempertahankan amanah ini, dia sudah nyawa taruhannya. Seperti itu, saudaraku. Itu juga akan terjadi pada kita. Fase-fase mungkin, pada fasenya apa, pada masanya mungkin juga ada peristiwa yang seperti itu. Mungkin. Tapi itu buat contoh kekokohan saja. Nyawa taruhannya. Kalau urusan sabilillah, tugasnya fisabilillah, nyawa taruhannya. Yang satu Gemu menunggu, anu min dono koreng min. Aku Mas yang Robuti satu atau suruh Sibanu menunggu. Jadi Sulono. mempertahankan perintah, mempunyai ketaatan dan ketangguhan yang luar biasa menjadi kelakuan nyawa taruhannya seperti itu. Nah di Jawa sini sudah banyak yang sudah sering ada peristiwa yang menghadapi keteguhan dan ketangguhan untuk memegang amanah seperti itu, saudaraku. Kiranya fase tanggung jawab pengertian ini kiranya sudah cukup. Setelah pengetahuan-pengetahuan yang lain kan sudah dijabarkan, sering disampaikan. Monggo saudaraku, kalau ada pertanyaan tentang Zoom ini, tentang judul ini, monggo. Saya tunggu kalau ada pertanyaan. Dan pesan saya, ini loh, ketaatan-ketaatan di jamaah dan keteguhan-keteguhan memegang amanah ini kita semua harus kita miliki pada semua saudara-saudaraku. Karena kita karena kita tim keselamatan. Semua jamaah itu bisa selamat kalau kita benar-benar taat, disuruh ke Baitullah, ya harus masuk ke Baitullah. Kan seperti itu. Nah, kuncinya selamat, tujuan kita kan selamat dunia akhirat. Suruh masuk ya masuk, suruh taat ya taat. Karena taat perintah oleh yang memimpin kita. Dan di sini ada fase-fase soft ini juga tanggung jawab pembimbing, makanya harus taat. Semua harus mentaati.
aturan atau pengetahuan yang disampaikan untuk kita semua. Monggo dulur kalau ada yang dipertanyakan, monggo. Mas Dian. Ayo, Kang Sumadi. Kalau ada pertanyaan Kang Sumadi, monggo lur. Sing takok. Assalamualaikum Mbak Hasan. Waalaikumsalam. Piye? Piye? Oh iya wis iki. Waalaikumsalam Kang Siono. Tanya Mbak Hasan. Salam. Ini bener. Monggo. Barang tahun baru ya. Yang saya alami yang nomor 3 Mbak Hasan. Ya, nomor 3 bagaimana? Sun. Pripun, Kak Sutono? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya yang nomor 3 yang saya alami pribadi saya Mbak. Pencerahannya. Terima kasih. Nomor 3, bimbingan agar menjadi orang yang kokoh memegang amanah. Ini pendidikan keimanan, saudara. Jadi kita dididik, dibimbing imam kita membimbing kita menjadikan orang yang beriman, yang kokoh, memegang amanah. Amanah dari siapa? Ya dari Tuhan. Amanah dari siapa? Ya dari imam kita. Amanah dari siapa? Ya mungkin dari saudara-saudara memang untuk keimanan, untuk keselamatan. Kalau jiwa kita sudah hidup untuk dibimbing menjadi orang yang kokoh, itu taruhannya memegang amanah, itu taruhannya nyawa, saudara. Dari kopi pi. Kang Sutiono, tolong Ono apa kopi, ono bar. Tuhan untuk menjadi kokoh memegang amanah, apa bisa dijabarkan? Nanti saya jawab. Terora. Sudah jelas Kang Sutiono? Ayo Kang Sumadi itu dulu sapa biasanya kok anu takok-takok. Ampun jelas Mbak Hasan. Oke, memang pelajaran malam ini cuma kali ini pelajarannya itu menurut apa itu pelajarannya, pengetahuannya sedikit, tapi aslinya ini berbobot sekali. Karena tugas kita sebagai rojul, sebagai pembimbing, siapa saja yang sudah dipercaya oleh Tuhan menerima amanah, menerima tugas, itu aslinya di saat untuk menerima tanggung jawab itu berat sekali kalau kita melihat keluarnya. Tapi kalau kita siap diberi tanggung jawab oleh Tuhan, maka di situ untuk pengetahuannya otomatis nanti Tuhan yang memberi tanggung jawab, yakin justru Tuhan juga yang akan memberi jawabannya. Itu saudaraku. Ya, gawe pena-penaan sahidna saja, contoh Nabi Adam itu aja. Nabi Adam saat itu kan diperintah, diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Maka beliaunya Nabi Adam mengucapkan hanya nggih Gusti gitu.
Padahal ya berat sekali untuk memimpin di dunia, di bumi ini kan pada masa itu menurut sejarah kan Nabi Adam juga belum tahu nama-nama apa yang dihadapi apa di bumi ini, ketemu hewan, ketemu apa, tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat atau tidak manfaat itu kan semuanya kan sebelum sahidnya dia juga belum tahu, karena dia sahidnya akhirnya sing penting jalan, sing penting mlaku, percaya ning nggone Allah itu utuh. Di situ asli akhirnya yang menemukan pengetahuan-pengetahuan asli didikan Tuhan menjadi kelakuan. Saudaraku. Nah, kita juga meneruskan risalah dari Adam juga seperti itu. Jiwa-jiwa kita ya sama, harus sama, meniru jiwa-jiwa leluhur kita. Itu saudaraku. Monggo kalau ada pertanyaan, kalau semua saudaraku pengetahuan malam hari ini kiranya sudah diberi pemahaman oleh Tuhan, oleh Allah tentang membedah tanggung jawab Rajul Kamil ini. Alhamdulillah, dan saya juga bersyukur semua saudara-saudaraku sudah memahami, dan semoga saja tidak hanya paham, tidak hanya ucapan yang kita ucapkan, tapi harus menjadi benar-benar menjadi ketetapan hati di dalam hati, sehingga benar-benar paham, jadi iman menjadi kelakuan utuh. Seperti itu saudaraku. Saya sebagai orang tua, kita berdoa semuanya semoga apa yang diberikan oleh Allah pada kita, pada jamaah kita, semoga kita juga diberi kekuatan, kesabaran, dan tetap semangat maju ke depan sesuai mengikuti bimbingan-bimbingan imam kita selanjutnya. Saudaraku, pada malam hari ini kalau sudah tidak ada pertanyaan, ya kita tutup. Apabila ada kekurangan tutur kata saya yang kurang pas atau kurang paham, itu semua dari asli dari Tuhan. Baik, bahasan tidak asli, tidak mempunyai kuasa, semua atas kehendaknya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sudah jelas, Lur? Alhamdulillah jelas Mas Iwan. Jepara hujan. Oh, JPR dan Jepara banjir Mas Iwan. oh gitu. Apakah ada mau tambahan dari saudaraku yang lainnya mau menambahkan atau Amankan gimana ya? ada yang mau bertanya, silakan. Sebelum kita tutup Jum malam hari ini. Ikan asinnya enak itu. Goreng. Mas Iwan tambahin aja. Biar luasa Mas Iwan. Tambahin biar mantap. Betul Pak Inung, betul. Assalamualaikum Pak Inung. Waalaikumsalam Lur. Semangat Lur. Semangat terus api sucinya. Siap. Pak Inung, apa toh? Assalamualaikum Mas Inung, yang ada stok di sini. Waalaikumsalam ya Lur. Semangat Lur. Ini kesepuhan kita nih. Sepuhan mangga. Oke.
Halo, Pak Saiful. Ya, Ojo turu-turu, Bedil. Wih, enak. Yoy, Duitaan. hawane enak nih. Monggo Mas Iwan, dinambahi Mas Iwan, monggo. Oh, siapa yang mau menambahkan? Monggo. Eh, Kang Syukur mau menambahkan. Mandi aja, suruh mandi. Pak Sumandi saja. Sumandi sudah ada di sini. Suruh menghadap Jum, Pak Sumandi. Mas Pur, piye Mas Pur? Dulur nang kono Mas Pur. Ring Rejo. Alhamdulillah sehat, Mas. Oh, oke. Mas Dede gimana Mas Dede? Dari keterangan yang di papan tulis sudah ada gambaran yang jelas apa belum atau masih ada yang mengganjal atau ganjil begitu? Diulang aja Mas Iwan, biar saudara-saudara jelas. Oh, diulang saja. Iya, iya Mas Iwan, diulang Mas Iwan. Oke, Itu Pak ya. Marsudi, RD Pekalongan. Enggak. Iya. Udah setengah jam loh itu pencetan. Udah, memang seperti itu. Terus mau dianu. Itulah. Kan begini saudaraku semuanya. Dari 3 poin yang ada di papan tulis itu semuanya adalah kita sudah melakukan semuanya. Bagaimana? Kok sudah melakukan? Nah, antar saudara itu saling kasih mengasihi, saling menyayangi. Ketika apa? Ada saudaranya yang keimanannya itu bengkok. Itu diingatkan. Dengan cara apa? Dengan kasih sayang lemah lembut. Dengan cara apa? Dengan membimbing terus keimanan saudara yang lainnya untuk saling mengingatkan di acara-acara RBT-an. 3 fase tanggung jawab Rojo Kamil. Siapa Rojo Kamil itu? Yaitu lelaki yang punya tanggung jawab yang sempurna. Tanggung jawabnya ditempelkan kepada yang sudah hanif, yang sudah lurus. Yang lurus apanya? Keimanannya. Yang lurus apanya? Ketauhidannya. Yang lurus apanya? Besar rasa percayanya kepada penciptanya. Bentuk tanggung jawab Rojo Kamil itu yang pertama yaitu merawat dengan kasih sayang. Siapa yang dirawat? Yaitu saudara-saudara yang fasenya dalam posisi masih kekanak-kanakan. Fase kekanak-kanakan itu bagaimana? Ya namanya anak-anak masih suka main-main di luar. Yang suka di situ itu yang suka ya namanya anak-anak ingin masih di like, ingin masih dipuji, ingin apa? Ingin masih di gendong, ditimang-timang. Ya kanak-kanak kan ya gimana sifat anak-anak itu. Nah kita yang sudah Rojo Kamil ini kita tahu bahwasanya ada saudara kita semacam itu. Nanti kalau kamu nggak ikut Zoom, nanti dijewer loh. Akhirnya guruduk, sifat kekanak-kanakan muncul. Wah, itu semuanya pada ikut yang tadinya suka main-main, nggak ikut Zoom. Ya, semacam itu diingatkan baru semuanya tadi masuk kelas lagi. Terus tertib lagi. Nah, semacam itu.
Sehingga apa? Di situ. Sehingga dia tahu bahwasanya, oh nanti kalau saya nggak masuk kelas lagi, nanti dijewer sama Pak Guru. Nanti dikeluarkan kalau sering absen di kelas. Ya semacam itu. Berangkatnya bukan dari kerelaan hati ketika apa? Ketika merawat keimanannya. Kesadarannya bukan dari dalam hati yang ikhlas. Tapi di situ masih apa? Masih ingin digendong. Nah itu ditanyai pada diri kita masing-masing. Kita ini masih di posisi mana? Anak-anak atau bukan? Itulah salah satu 3 fase tanggung jawab Rojo Kamil. Yang pertama, merawat mereka anak-anak yang sifatnya kekanak-kanakan ketauhidannya. Dalam bersaf, dalam sholat, dalam berjamaah. Di dalam tubuh, satu kesatuan, persaudaraan dunia akhirat ini. Kemudian yang kedua apa? Dididik keteguhan hati. Kelurusan hati. Sehingga dia punya janji atas keteguhan hatinya berangkatnya dari kerelaan ikhlasnya itu. Dia janji akan taat. Dengan apa? Dengan aturan sistem yang ada di jamaah kita. Yang telah dibuat oleh tim manut. Taat itu apa? Sami'na wa ta'na manut. Kita semuanya tim. Nah, di dalamnya itu, kalau ada yang dikeluarkan, jangan memandang sudut pandangnya, oh ini dikeluarkan oleh si A, oh ini dikeluarkan oleh si B, gara-gara nggak manut. Oh ini dikeluarkan, bukan. Yang mengeluarkan itu adalah sistem Tuhan. Yang menjalankan adalah saudara jenengan kalian yang telah dipercaya oleh saudara yang lainnya yang ada di pusat ini. Jadi sistem Tuhan yang mengeluarkan mereka apa? Dia tidak tertarik lagi mengikuti tata tertib yang ada atau yang telah dibuat oleh tim yang ada di pusat. Nah, kalau semuanya menyepakati, kenapa dia tidak sepakat? Nah, kalau semuanya menyepakati persaudaraan ini, kenapa dia tidak mau menyaudara? Nah, di situ tidak mau menyaudaranya karena digerakkan oleh Tuhannya penciptanya sendiri itu. Kenapa? Karena nggak ada keniatan yang tulus untuk mau menyaudara. Kan begitu toh, Lur. Keterikatannya kan jelas toh, keterikatan tentang hati yang selamat. Hati yang ikhlas menyaudaranya. Lah sudah janji-janji sendiri di hadapan Tuhannya, bersyahidnya sendiri di hadapan penciptanya. Lah dia sendiri yang mengingkarinya. Disitulah akhirnya apa? Setiap kumpul saudaranya sumuk. Ketika apa? Masa kanak-kanakannya itu yang nggak di like, nggak dipuji sama saudaranya, udah kayak kepanasan, sumuk. Nah, sifat kekanak-kanakan kayak gitulah sesama Tuhan seringkali tidak mau menempati di Baitullah yang akhirnya disingkirkan oleh Tuhan. Ya, berangkatnya dari niatnya mereka sendiri. Mau enggak untuk taat dengan janjinya sendiri. Nah, kita semuanya ini sudah bersyahidnya di hadapan Tuhan. Tinggal imamnya lah yang membimbing jenengan semuanya. Fasilitatornya dari tim untuk melaksanakan tugas. Kemudian yang ketiga apa? Amanah. Dibimbing agar menjadi orang yang kokoh. Orang yang kokoh itu yang orang yang kuat keniatannya. Setelah kalau kokoh tadi, kalau udah kuat, kokoh, utuh, baru nanti ditempelkan. Dia bisa memegang namanya amanah. Kalau sudah hanif hatinya itu kan bisa memegang amanah tuh. Kalau sudah kokoh hatinya mempercayai penciptanya setiap hari tidak lain dan tidak bukan, dia terus percaya saja imannya. Percaya saja ditakdirkan oleh Tuhannya.
selalu berpositif thinking di hadapan Tuhannya, di hadapan penciptanya, di hadapan saudara-saudaranya. Oh iya, masih diperjalankan saudara kita di posisi semacam itu. Dan disitulah nanti rahmat Tuhan akan turun. Karena apa? Ya karena sudah jenengan percaya untuk membimbing jenengan. Begitu ya saudaraku untuk Zoom malam kali ini. Monggo kalau mau ada pertanyaan. Siap, Mas Iwan. Siap. Siap, Kang Iwan. Jelas Mas Iwan. Pripun Kang Somad? Ya singkat padat gitu aja. Jelas Mas Iwan, jelas. Aku Ya. biasanya kira jelas Kang Mas Iwan, kadang-kadang suka telat. Walah, nggih mboten napa Kang Zaini. Yang penting bukan niatnya, tepat. Ya wes gitu aja untuk Zoom malam kali ini dari saya selaku moderator. Apabila ada kata-kata yang salah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya. Rahayu Kang Iwan, rahayu kabeh dulur-dulur.